berimbas kepada sikap atau kesiapan dari mental kita gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sebatas hanya ikhtiar saja, hanya sebatas usaha gitu. Dan itu kemudian juga artinya siap terhadap hasil yang nanti akan diperoleh gitu kan. Dan itu tentunya juga harus memperhatikan sisi malu, seperti tadi ya, anak putrinya Anas zaman Rasulullah, dan budaya Arab waktu itu gitu ya, yang apa namanya, mungkin unggah-unggahnya kalau kita lihat kadang-kadang berbeda dengan Jawa ya, lebih beberapa sisi rasa-rasanya gitu ya, lebih halus Jawa gitu ya. Tapi di Arab sana itu kondisi alamnya ini sangat gersang, panas gitu ya, dan sehingga wataknya itu juga kadang-kadang agak keras gitu ya. Tapi itu pun gitu ya, udah ada komentar ketika seorang akhwat menawarkan dirinya pada laki-laki itu, betapa sedikitnya rasa malu dari perempuan itu gitu ya. Nah artinya apa? Artinya juga kita harus memperhatikan sisi malu yang ada pada diri kita bagi seorang akhwat. Yang malu ini insya Allah sebagai benteng dari berbagai hal yang kemudian bisa menurunkan martabat ya, menurunkan kemuliaan dari posisi kita terhadap kita sendiri. Artinya kalau Allah mencabut rasa malu gitu ya, ada satu hadis juga kan gitu ya, maka berbuatlah semaumu gitu ya. Tapi sesungguhnya di sisi Allah ada balasan yang nyata gitu ya dari setiap apa yang dilakukan. Dan sekarang memang banyak sekali perempuan-perempuan yang hilang rasa malunya dari dia, dari sisi berpakaian, dari sisi agresivitas terhadap laki-laki dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita sebagai seorang akhwat tentunya ketika pun gitu ya, kemudian mencoba untuk proaktif terhadap ikhwan, harus tetap menjaga sisi malu kita. Yang itu memang kelebihan dari kita sebagai seorang perempuan yang diberi potensi perasaan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan seorang laki-laki ya, dari sisi emosi maupun perasaan. Nah biasanya begitu ya, kalau yang terjadi secara umum, secara normal gitu ya, itu memang gitu ya, laki-laki itu yang lebih proaktif kan ya, yang lebih agresif. Kalau dia memang menyukai seorang perempuan, maka secara umum gitu, dia akan cepat untuk menyampaikannya. Dan itu kadang-kadang tidak terlalu didasari dengan perasaan yang kuat gitu ya. Nanti artinya begini, seorang laki-laki kadang-kadang gitu ya, walaupun memang dia juga tetap melibatkan perasaannya, tapi ketika misalkan menyampaikan keinginannya kepada seorang akhwat gitu ya, akhwatnya ternyata menolak, bagi laki-laki ya udah nggak apa-apa gitu, nggak terlalu terus apa namanya melankoli, sedih, kalau di itu galau gitu ya. Itu kan cuma di iklan aja ya. Bagi laki-laki biasa nanti cari akhwat laki yang lain. Tapi bagi kita perempuan gitu ya, itu biasanya kalau sampai berani untuk mengungkapkan ya, kepada yang bersangkutan, itu kan biasanya sudah karena memang benar-benar memuncak kan ya, sudah sangat menggelora gitu ya, perasaan simpati, menyukai itu gitu ya, rasa sayang gitu ya kepada seorang laki-laki. Biasanya kalau kemudian ditolak gitu ya, karena memang kalau tadi malam saya diskusi sama suami gitu, ya jelas nih kalau laki-laki gitu ya, dia memang sudah ada kecenderungan atau keinginan kepada akhwat, tidak harus menunggu akhwatnya dulu yang maju gitu, tapi biasanya dia sudah langsung proaktif, dia langsung sampaikan itu gitu. Artinya ketika misalkan dalam interaksi gitu ya, dalam interaksi akhwatnya bahkan gitu ya, dia merasa sangat GR gitu ya, sangat diperhatikan, sangat apa namanya, ya mungkin merasa dibantu banyak dan sebagainya. Tapi kalau laki-lakinya tadi itu memang belum menyampaikan, berarti memang dengan pertimbangan rasio yang lebih kuat gitu ya, dan juga mungkin perasaan yang ada gitu, laki-lakinya itu memang belum ingin gitu, memang belum hendak untuk melamar si akhwat itu, atau mungkin melangkah ke lebih jauh gitu.
laki-laki itu kan memang gitu ya, ketika kemudian dia ingin melangkah, itu kan pertimbangannya salah satunya gitu ya, yang memang harus kemudian dia miliki itu adalah kemampuan dia untuk nantinya bertanggung jawab sebagai seorang wali. Ya, kalau kemudian khitbah nanti terus ditindaklanjuti dengan menikah ya. Nah, konsekuensinya adalah dia bertanggung jawab sebagai mengganti posisi wali yang dulunya perempuan itu adalah orang tuanya, kemudian beralih kepadanya, dengan konsekuensi dia wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Tidak hanya sekedar batin, biologis, tapi juga lahir. Seperti itu. Artinya ya akhwatnya jangan GR lah kayaknya gitu ya. Kalau suami saya gitu ya. Kalaupun dia merasa diperhatikan, merasa dibantu, merasa disayang dalam tanda petik gitu ya. Tapi ketika hewan itu belum mau untuk menyatakan ya, dan ya kemudian berterus terang ingin menikahi, ingin menghibah kayak gitu tuh, berarti memang masih banyak pertimbangan yang lain. Barangkali itu memang karakter dari si ikhwan itu, dia suka membantu, dia apa ya, atau justru malah karena kesadaran dari sang akhwatnya sendiri gitu ya. Masa yang dia kok banyak banget dari sekian akhwat itu merasa masing-masing diperhatikan. Apalagi kalau misalnya berinteraksi dengan Rasulullah ya, sahabatnya Rasulullah itu, berapa sahabat itu merasa dirinya yang paling dekat dengan Rasulullah gitu. Nah, boleh jadi seperti itu gitu. Itu ya tadi malam saya diskusi sama suami itu, hati-hati bener loh kalau ada akhwat yang memang pengen menghibah ikhwan gitu ya. Secara psikologis itu akan sangat berpengaruh gitu. Ikhwannya biasanya suami ya, Nabi juga beberapa kali ketemu dengan ikhwan itu. Ya ikhwannya saya jalan-jalan, gengsi no, gitu ya. Gengsi no, masa apa? Walaupun gengsinya itu ya dia agak gimana ya, agak GR, agak bangga gitu loh. Aku di apa namanya, didatangi di akhwat menawarkan pada diriku. Tapi dia secara personal gengsi gitu, gengsi untuk menerima gitu ya. Kalaupun menerima, kemudian ya itu tadi posisi nanti akhwat untuk berada di dalam subordinasi gitu ya. Apa namanya? Ya memang seorang istri nanti taat patuh pada suami, tapi posisinya itu kurang. Kalau ikhwannya benar-benar nggak taat, nggak baik banget kayak gitu, itu posisi untuk kita di laki-laki semenang-menang pada istrinya itu cukup besar. Nah itu. Sementara kata suami, laki-laki itu justru akan tertarik kepada seorang perempuan yang dia itu terkesan malu-malu gitu ya. Terus kemudian tidak agresif gitu ya. Tidak agresif, terus apa namanya, menjaga dirinya itu kuat gitu. Menjaga dirinya itu kuat, sehingga seperti barang gitu ya. Barang kalau dibungkus rapi di tempat yang agak susah terjangkau itu kan biasanya harganya mahal gitu. Itu justru bikin penasaran, gimana caranya? Biar caranya aku bisa menaklukkan dia, aku bisa mendapatkannya dengan berbagai cara, misalkan ya. Biar caranya kalau orang umum ya. Tapi kalau di lingkungan kita insya Allah dengan cara-cara yang tentunya tetap Islami gitu. Tapi kata suami ini, walaupun belum bisa dikatakan sebagai wakil dari semua ikhwan gitu ya, yang justru membuat laki-laki penasaran itu ya sosok ikhwan yang seperti itu, yang anggun, kesan ada malu-malunya gitu ya, tidak agresif gitu, tidak terlalu apa namanya, dia proaktif dalam bergaul kayak gitu ya. Terkesan menjaga dirinya itu begitu kuat kayak gitu. Itu justru yang membuat penasaran atau menarik bagi laki-laki gitu ya. Orang kalau mungkin ikhwan yang lain, tapi kalau suami saya katanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada akhwat, biasanya gitu. Kalau akhwat menawarkan dirinya pada ikhwan, coba dari beberapa kasus itu ikhwan yang menerima itu berapa? Sedikit sekali persentasenya gitu. Karena memang bisa dipastikan sebenarnya ikhwan itu tidak tertarik kepada si akhwat itu. Kalau si ikhwannya tertarik, pasti dia lagi yang mendahului gitu. Dia akan lebih proaktif gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan, mungkin psikologis atau
karakter dari seorang laki-laki itu seperti apa gitu ya, kita pun juga harus mulai memahami gitu. Dan itu memang satu pengetahuan, satu pemahaman yang perlu kita miliki sejak sekarang pun gitu ya, karena nanti ketika menikah, ketika berinteraksi, yang paling dekat itu dengan pasangan itu jelas pasangan kita adalah laki-laki gitu ya. Dan komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis, komunikasi itu adalah satu ekspresi dari kebutuhan psikologis gitu kan ya. Maka memang menjadi sebuah kebutuhan bahwa kita pun juga mengetahui karakter, kondisi psikologis dan lain sebagainya dari lawan komunikasi kita. Yang paling dekat itu adalah suami laki-laki. Mengetahui apa sih karakteristik dari seorang laki-laki, hal-hal yang membuat dia suka, hal yang tidak membuat dia suka, yang membuat penasaran dia dan sebagainya seperti itu. Gitu. Tapi kalau perempuannya ember gitu ya, maksudnya kelihatan agresif, kelihatan mengincar sekali dan sebagainya, itu malah si ikhwannya itu malah mungkin menghindar gitu ya. Nah itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Etikanya begitu, etikanya ketika seorang akhwat mau menyampaikan perasaannya atau bahkan berkeinginan untuk menghibah gitu ya, menawarkan apakah laki-laki, apakah ikhwan tersebut mau menikahi saya, itu benar-benar harus diperhatikan. Karena memang yang menikah itu tidak hanya jangka waktu 1-2 tahun ya, sebentar aja, tapi kalau bisa kan seumur hidup gitu, selama-lamanya. Ya, yang pertama dipastikan benar bahwa laki-laki tersebut itu adalah yang soleh, yang baik, yang tahu hukum Islam, tahu tata krama dalam dia berinteraksi dengan seorang perempuan, ya, begitu. Sebagaimana dulu yang terjadi adalah beberapa akhwat menawarkan dirinya pada Rasulullah, ya sosok Rasulullah lah, begitu ya. Dan walaupun kenyataannya pada kasus-kasus itu hampir tidak ada satupun yang diterima oleh Rasulullah tawarannya itu. Nah itu kemudian juga tadi yang menjaga rasa malu. Kemudian juga kemarin beberapa hari yang lalu juga saya ditanyain oleh akhwat seperti itu. Dia berinteraksi dengan seorang akhwat gitu ya. Akhwatnya bilang, saya memang terus terang saya merasa memiliki kelemahan di sisi ini gitu. Jadi kalau saya berinteraksi dengan seorang ikhwan, saya cepat sekali melihat kebaikan-kebaikan dari ikhwan itu. Jadi sensitif untuk bisa melihat kebaikan ikhwannya gitu. Yang kemudian membuat saya itu cepat jatuh hati gitu. Cepat ada rasa kecenderungan hati dan sebagainya gitu ya. Tapi karena memang interaksinya itu mau tidak mau harus terjadi begitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sih udah nggak berinteraksi gitu, tapi ada kecenderungan gitu. Kecenderungan itu masih tetap ada gitu. Nah dia ya sudah sangat ingin untuk menyampaikan perasaan yang dirasanya itu, karena dia itu tadi merasa bahwa hewannya itu memberikan respon gitu. Entah responnya itu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena akhwatnya itu sudah terlanjur ya, terlanjur simpati gitu ya, terlanjur jatuh cinta, melihat sisi kebaikannya. Kalau melihat sisi kebaikannya itu paling baik itu kalau sudah menikah ya sebenarnya ya. Sudah menikah itu memang harus mencari sisi baik dari pasangan gitu ya. Tapi ini godaan setan terjadi sebelum menikah gitu. Nah dia diskusi dengan beberapa, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ke tempat saya, gimana sebenarnya ya, saya sampaikan apa adanya dari sisi saya ya. Tapi gitu ya, dia kan pinginnya langsung karena mau melibatkan siapa gitu ya, dia juga bingung gitu ya. Kalau mau langsung, tolong benar-benar unsur subjektivitas itu diminimalisir gitu. Unsur subjektivitas diminimalisir, dan kata-kata yang disampaikan kepadanya itu adalah kata-kata yang tetap menjaga harga diri kita gitu ya, menjaga rasa malu kita sebagai seorang akhwat, menjaga kehormatan kita sebagai seorang akhwat. Jangan terkesan
terkesan bahwa kita terlalu agresif atau terlalu sangat berharap untuk nantinya dia bisa menerima perasaan kita. Ya kita yakin bahwa jodoh itu benar-benar di tangan Allah. Kita hanya sebagai diri dia. Ya. Contoh-contoh memang cukup banyak gitu ya. Saya dulu juga pernah dicurhatin oleh akhwat gitu yang begitu dia akhirnya dia merasa dipermainkan oleh seorang akhwat gitu ya. Karena dia memang awal itu ceritanya begini, dia sangat menjaga interaksi dengan ikhwan karena dia merasa memang memiliki kelemahan di situ itu, baik kan gitu ya. Tapi kemudian ya memang salah saya nih gitu ya. Untuk kali ini saya itu merasa ada kecenderungan untuk merespon apa yang dilakukan oleh sang ikhwan itu. Jadi merespon, dan kebetulan ikhwan itu memang dikenal baik, nggak tahu dia berinteraksi dengan akhwat yang lain seperti apa, tapi saya merasa dia sangat baik sekali kepada saya. Sampai yang terjadi itu apa? Si ikhwannya kan nggak ngomong-ngomong gitu ya, nggak segera berterus terang gitu tentang bagaimana sih akhir dari interaksi ikhwan akhwat itu gitu ya. Si akhwat itu dalam posisi dia itu dilamar atau mau diproses dengan ikhwan lain. Si akhwat ini gitu ya, itu bela-belain karena sangat berharap dengan tadi yang sebelumnya tadi itu, dia nggak merespon terhadap proses yang serius untuk pernikahannya itu gitu ya, walaupun hanya perantara temennya gitu. Nah kemudian proses itu kan gagal, yang difasilitasi oleh temennya itu akhirnya nggak lanjut gitu ya, karena si akhwat ini sangat apa ya, sangat berharap, sangat yakin gitu ya bahwa ikhwan yang dia interaksi kemudian dia punya kecenderungan itu dia serius gitu loh. Cuman belum ada waktunya aja gitu ya. Setelah ditunggu lama gitu ya, ikhwannya semakin tidak semakin mendekat, mencoba untuk serius gitu ya, tapi semakin hilang gitu ya, semakin hilang. Dan ketika kemudian dia melalui orang lain menanyakan kepada ikhwan itu, saking gak kuatnya itu sebenarnya gimana sih ikhwan itu terhadap akhwat ini gitu ya, dia meminta tolong ke orang lain kayak gitu. Si ikhwannya bilang, halo ngapain? Aku nggak apa-apa kok. Yang kemarin cuma berinteraksi biasa aja gitu ya, berinteraksi biasa, dan ya saya memang banyak bantu karena memang dia perlu bantuan. Seperti itu gitu. Itu betapa kecewanya si akhwat ini gitu ya. Sangat kecewa sekali gitu ya. Sampai nangis, sampai katanya itu sampai berhari-hari itu tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya seperti itu gitu. Nah itu pernah terjadi kondisi seperti itu gitu ya. Cerita-cerita yang lain cukup banyak gitu ya. Artinya memang apa namanya, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Apakah kemudian si ikhwan yang kita merasa dia juga merespon itu benar-benar responnya itu serius atau tidak gitu. Tapi ya seperti tadi diinformasikan oleh menurut suami saya itu, kalau seorang laki-laki memang dia mau serius, biasanya dia yang lebih proaktif, apalagi kalau kondisinya itu sudah cukup siap atau mampu untuk berproses menuju ke pernikahan. Biasanya lebih duluan. Laki-lakinya itu jantan loh, laki-laki sejati gitu. Kalau laki-laki yang memang hanya sekedar ingin main-main, menghindari gitu, seperti itu. Nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Saya sampai bilang, lebih gimana ya menjaga izah, menjaga harga diri, daripada saya benar-benar merasa risau dengan gejolak hati gitu ya. Gejolak hati. Tapi saya jawab, pertama, kalau memang ingin menyampaikan maka benar-benar tadi itu ya, pilih kata-kata yang santun gitu ya. Kalau bisa tetap pergunakan pihak ketiga yang kemudian itu masih bisa menjaga sisi izah kita ya, sisi keperempuanan kita. Pihak ketiga, kalau melalui pihak ketiga itu kan nanti diplomasinya itu bisa diatur ya. Misalkan dia mengatasnamakan
kamu gimana sih Kak dengan akhwat ini akhwat ini kayaknya baik loh, dia kayaknya juga udah siap untuk menikah misalnya, kayaknya cocok buatmu misalkan, kan seolah-olah bukan dari si akhwatnya itu gitu ya. Ataupun kalau misalkan dikatakan dari akhwatnya itu pun juga bisa diplomasinya itu diperhalus gitu, sehingga kesan mengobrol akhwat itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau bisa melalui pihak lain. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan melalui pihak lain, jangan kalau diomongkan secara langsung. Kalau bisa melalui tulisan saja. Artinya kalau secara langsung itu kan kadang-kadang responnya itu mungkin juga ketika direspon apa, kita emosi kita kan sudah sangat berpengaruh gitu ya. Nanti omongan-omongan kita tidak tertata dengan baik. Tapi kalau ditulis, coba diendamkan, baca lagi bahasanya satu atau enggak kayak gitu ya, itu insya Allah semoga lebih bisa menjaga sisi harga diri kita gitu ya. Nah, itu unsur subjektivitas sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Nah, tapi memang juga harus siap terhadap respon apapun yang akan diberikan oleh sang laki-laki tersebut. Dan kemudian kalau bisa, kalau itu kemudian sudah dilakukan, terus kemudian untuk bagaimana lebih menetralisir hati gitu ya, itu minimalisir kesempatan untuk bertemu dengan ikhwan tersebut, dengan laki-laki yang kita sedang memiliki kecenderungan hati tersebut. Ya. Insya Allah kalau semakin jarang kontak langsung, ketemu langsung, atau berbagai hal yang menyangkut tentang dia itu coba kita hindari gitu ya. Nah, insya Allah gitu, apa-apa yang mewarnai pikiran, perasaan dan sebagainya itu akan sedikit demi sedikit hilang ya. Kemudian juga sibukkan dengan aktivitas yang lain, aktivitas yang menuntut konsentrasi, pemikiran gitu ya, fisik juga gitu. Dan kemudian juga curhatlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah yang Allah lah yang menggenggam hati manusia, menggenggam hati manusia. Yakinlah gitu ya bahwa Allah itu tidak pernah salah pilih kepada kita. Mungkin sekarang ini kita merasa dia itu paling pas buat saya, kayaknya dia paling bisa mengetahui tentang saya, dia paling bisa memahami tentang diri saya. Dia menarik bagi dia. Ternyata setelah beraktivitas yang lain di tempat yang lain, ada orang yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi dunia itu begitu luas gitu. Mungkin dulu ya, ketika kemudian kita hanya berinteraksi di kampus, kemudian ketemu lagi di KKN ketemu, wah kayaknya memang dia itu pas banget ya dengan sifat-sifatku, dengan karakterku gitu ya. Pingin banget aku nanti bersanding dengan dia, kayaknya kalau bersama dia aku tuh akan bisa terayomi, bisa ini dan lain sebagainya seperti itu. Hal-hal yang indah saja kan kalau belum nikah itu, setan itu kan yang indah-indah kayak gitu. Senyumnya aja kayaknya sudah menenteramkan hatiku. Kalau aku melihat senyumnya dia tiap hari kan berarti aku tenteram terus gitu ya. Ternyata setelah menikah bukan senyum lagi, tapi menyeringai. Hal seperti itu sebelum menikah gitu ya. Tapi kemudian ketika akhirnya tidak ada peluang jalan untuk mempersatukan, masing-masing kemudian kembali beraktivitas, mungkin sudah lulus kuliah, terus pindah ke tempat lain, bertemu lagi dengan ikhwan gitu ya, yang memiliki kelebihan, yang mungkin memang tidak pas, tidak sama dengan ikhwan tambatan hati yang pertama gitu ya. Tapi ternyata ini oke juga lah, kayaknya cocok juga lah dengan aku misalnya ya. Ternyata di tempat lain itu banyak juga yang baik gitu ya. Nah dunia itu memang seperti itu. Walaupun kalau sudah menikah nggak boleh ya, nggak boleh perasaan-perasaan seperti itu gitu loh. Artinya kalau sudah menikah, tutup mata sana sini, fokus kepada pasangan untuk hal-hal yang sifatnya tadi saling mengagumi, saling beberapa hal yang membuat saling timbul rasa suka itu. Tapi kalau belum menikah, itu memang kita masih dalam berikhtiar kayak gitu ya.
ketika misalkan tadi, karena beberapa kali saya itu diungkapi, dicurhati oleh anggota yang seperti itu gitu. Mi, kayaknya udah nggak kuat Mi gitu. Kita merasa udah siap untuk menikah gitu ya, udah ini dan lain sebagainya, dan dia kayaknya udah pas dengan kita, kayaknya selama ini juga respon dia positif gitu. Tapi kok nggak keluar gitu loh kata-kata yang serius dari dirinya gitu. Terus gimana nih? Gitu. Itu tadi kalau bisa melalui pihak ketiga, gitu ya. Musyawarahkan dulu juga dengan keluarga misalkan. Curhat, makanya paling penting adalah membangun pola komunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah dengan keluarga, orang tua ataupun saudara, ya, dengan guru ngajinya. Itu kemarin ada apa yang tadi juga saya sampaikan seperti itu. Nanti atau kamu bisa sampaikan berbagai alasan kenapa kamu mengambil langkah seperti ini. Dengan paling tidak itu adalah kedua orang tuamu, karena bagaimanapun beliau adalah wali posisinya sekarang, gitu ya. Wali, dan kemudian yang paling banyak memang berdasar terhadap kita, dan memang itu sebagian dari keluarga, gitu ya. Makanya memang hubungan komunikasi dengan mereka, bagaimana mempersamakan persepsi atau pemahaman itu harus dilakukan sejak awal, sedini mungkin. Persepsi pemahaman antara kita dengan kedua orang tua kita, apalagi kita memang disuruh diperintahkan untuk seperti itu. Aku mbak Adinu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan di neraka. Ketika kita memang sudah merasa mendapatkan hidayah lebih duluan dengan berinteraksi secara lebih dalam, intens dengan nilai-nilai ajaran Islam gitu, maka kita wajib membaginya itu kepada kedua orang tua dengan cara yang tentunya bisa diterima oleh mereka. Nah, seiring dengan bertambahnya pemahaman, kemudian juga pelaksanaan nilai-nilai Islam dari orang tua, kita berharap bahwa kemudian tidak akan pernah terjadi clash, tidak akan pernah terjadi pertentangan antara kita dengan kedua orang tua, sampai kemudian pada masanya kita meninggalkan mereka, beralih ke perwalian ke orang lain atau dengan menikah itu. Seperti itu. Mungkin akan lebih baik kalau kita diskusi aja ya, lebih real permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman itu apa dalam hal ini gitu ya. Memang kondisi pergaulan di luar gitu ya, yang di mana-mana kita bisa lihat gitu ya, setan begitu luar biasa menggoda gitu ya, dengan berbagai hal gitu yang sempat kita lihat gitu. Itu kadang-kadang membuat kita memang tergoda gitu ya, tergoda, atau ya bahkan kalau dulu sampai ada di seorang orang yang tidak sadar itu histeris menyebut nama ustaz gitu ya, saking begitu simpatiknya, begitu ustaznya padahal udah menikah gitu ya, tapi nggak apa-apa, aku tidak istri kedua juga nggak apa-apa. Si awalnya saking memendam perasaan, nggak kuat, tanpa sedia sadar dia teriak memanggil ustaz. Beberapa hal yang terkait dengan itu perlu kita jaga ya, supaya martabat kemuliaan kita sebagai seorang amat itu bisa terjaga. Mungkin kita aja ya